Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfiani Nurwahidah dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Nanggi Setia Asih. Kami akan menjelaskan tentang teori belajar kognitivisme dan aplikasinya dalam pembelajaran. Apa sih itu teori kognitivisme? Definisi kognitif berasal dari kata cognition, yang mempunyai persamaan dengan knowing, yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition atau kognisi ialah perolahan, penataan, penggunaan pengetahuan. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Baharudin menerangkan, teori ini lebih menaruh perhatian daripada peristiwa-peristiwa internal. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Sebagaimana dalam teori behaviorisme, lebih dari itu, belajar dengan teori kognitivisme melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Selain itu, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Menurut psikologi kognitivistik, belajar dipandang sebagai suatu usaha untuk mengerti sesuatu dengan jalan mengaitkan pengetahuan baru ke dalam struktur berpikir yang sudah ada. Usaha itu dilakukan secara aktif oleh siswa. Keaktifan itu dapat berubah mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, mempraktikkan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sehingga pengetahuan yang dimiliki sebelumnya sangat menentukan keberhasilan mempelajari informasi pengetahuan yang baru. Ciri-ciri aliran kognitivisme. Yang pertama, mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. Kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Ketiga, mementingkan peranan kognitif. Yang keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Yang kelima, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Belajar kognitif, ciri khasnya terletak pada belajar memperoleh dan mempergunakan bentuk-bentuk representatif yang mewakili objek-objek itu direpresentasikan atau dihadirkan dalam diri seseorang melalui tanggapan, gagasan, atau lambang yang semuanya merupakan sesuatu yang bersifat mental. Yang kemudian tokoh-tokoh teori kognitivisme. Yang pertama ada Robert M. Chesney. Menurut Robert, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Yang kedua ada Jean Piaget. Menurutnya, belajar merupakan proses menyesuaikan pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang telah dipunyai seseorang. Yang ketiga ada Ausubel. Menurutnya, belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan melalui contoh-contoh yang menggambarkan aturan yang menjadi sumber. Yang keempat, menurut Vygotsky, ada perbedaan antara konsep dan bahasa di mana bahasa mengekspresikan konsep dan konsep digunakan dalam bahasa. Di sini saya akan menjabarkan sedikit mengenai tokoh-tokoh teori kognitivisme yang kedua yaitu Jean Piaget. Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran adalah bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus membantu anak-anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing.
berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik. Artinya, proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dari perkembangan sistem syaraf. Semakin bertambah umur seseorang, makin kompleks susunan sel syarafnya, dan makin meningkat pula kemampuannya. Sehingga ketika dewasa, seseorang akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif di dalam struktur kognitivisnya. Kemudian menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemampuan belajar siswa. Advanced Organizer adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi seluruh isi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Advanced Organizer memberikan 3 manfaat, yaitu menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi yang dipelajari, kemudian berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang sedang dipelajari dan yang dipelajari. Nomor 3, dapat membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Untuk itu, pengetahuan guru terhadap isi pembelajaran harus sangat baik. Dengan demikian, ia akan mampu menemukan informasi yang sangat abstrak, umum, dan inklusif yang mewadahi apa yang akan diajarkan. Guru juga harus memiliki logika berpikir yang baik agar dapat memilah materi pembelajaran, merumuskannya dalam rumusan yang singkat, serta mengurutkan materi tersebut dalam struktur yang logis dan mudah dipahami. Kemudian, Robert M. Cage. Menurut Cage, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran, terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Pengolahan otak manusia yaitu reseptor, sensory register, short-term memory, long-term memory, dan response generator. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, siswa lebih kreatif dan mandiri. Kemudian yang kedua, bahan ajar menjadi lebih mudah. Kekurangannya, teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Kekurangan kedua, sulit dipraktikkan. Kekurangan tiga, beberapa prinsip sulit dipahami dan memahami, dan pemahaman masih belum tuntas. Selain itu, dampak positifnya yaitu sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Pada metode pembelajaran kognitif, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dan materi yang diajarkan untuk pengembangan dan kelanjutannya diserahkan pada peserta didik. Dan pendidik hanya perlu memantau dan menjelaskan dari alur pengembangan materi yang telah diberikan. Dengan menerapkan teori kognitif ini, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan, karena pada pembelajaran kognitif, salah satunya menekankan pada daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat akan materi-materi yang telah diberikan. Kemudian, menurut para ahli kognitif itu sama artinya dengan kreasi atau pembuatan suatu hal baru atau membuat suatu yang baru dari hal yang sudah ada. Maka dari itu, dalam metode belajar kognitif, peserta didik harus lebih bisa mengkreasikan hal-hal baru yang belum
ada. Kemudian negatifnya. Teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Pada dasarnya, teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik, sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Ada kalanya juga dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didik dalam mencari, karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda. Apabila ada pengajaran yang hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Jika dalam sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran lain, maka peserta didik akan kesulitan dan dalam praktik kegiatan atau materi. Dalam menerapkan metode pembelajaran kognitif, perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterimanya. Kemudian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nanggi Setia Asih.